Gunting itu menghasilkan suara robekan yang menyakitkan saat menyayat sutra halus. Suara yang sama persis dengan hati Soyo yang tercapik-capik saat menyaksikan 7 bulan kerja keras, Soyo hancur di depan mata. Soyo berdiri di ambang pintu rumah sendiri di perumahan elite Bandung, kunci masih tergenggam di tangan, menatap pemandangan yang tak seharusnya terjadi di rumah kami yang selalu penuh kehangatan. Bu Endang, ibu mertua Soyo, berada di ruang jahit Soyo yang rapi, memegang gunting kain terbaik milik Soyo. Dengan sengaja memotong gaun wisuda Nadia menjadi potongan-potongan kecil, dan dia tersenyum puas sambil melakukannya. Bukan senyum membantu seperti biasa orang tua membantu menyiapkan acara keluarga, tapi seringai puas orang yang sudah merencanakan momen ini lama sekali, seolah-olah ini adalah kemenangan pribadinya. Setiap guntingan podo sutra gading yang lembut seperti cahaya bulan itu disengaja, terukur, penuh dendam. Dia tidak pantas mendapat hari spesial, gumam Bu Endang, begitu fokus sehingga belum sadar Soyo ada di sono. Suaranya penuh racun yang selalu dia simpan khusus untuk Nadia, anak tiri Soyo yang menjadi segalanya sejak Soyo menikah dengan Budi 7 tahun lalu. Nomo Soyo Rino Pratiwi. Dan opo yang Bu Endang tidak tahu, opo yang tak pernah terbayangkan olehnya, adalah bahwa Soyo sudah menanti momen ini selama berbulan-bulan. Karena setelah 17 tahun melihat wanita ini melakukan perang psikologis terhadap seorang anak, Soyo akhirnya belajar melawan balik. Dan Soyo sudah siap sepenuhnya. Biarkan Soyo ceritakan bagaimana gaun biru malam itu menjadi balas dendam paling memuaskan yang pernah Soyo alami. Dan mengapa kadang cara terbaik mengatasi pembuli bukan dengan konfrontasi langsung yang berisik, tapi dengan mempersiapkan diri begitu brilian sehingga kekejamannya justru menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Ketika Soyo menikah dengan Budi 7 tahun lalu, Nadia baru berusia 10 tahun. Ayah kandungnya meninggalkan mereka saat Nadia berusia 3 tahun, meninggalkan gadis kecil yang bertahun-tahun bertanya-tanya, apa salahnya sehingga ditinggalkan. Soyo tidak hanya menikah dengan Budi. Soyo memilih Nadia sepenuh hati. Surat adopsi membuatnya sah secara hukum, tapi cinta Soyo yang membuatnya nyata. Bu Endang tidak pernah memaafkan kami berdua atas pilihan itu. Dari makan malam keluarga pertama di rumah besar mereka di Bandung, dia sudah menegaskan bahwa Nadia tidak akan pernah menjadi cucu kandungnya. Sementara dia memanjakan keponakan Budi dengan hadiah mahal dan perhatian berlebih, Nadia hanya mendapat senyum sopan dan jarak yang dingin. Saat lebaran atau acara keluarga besar, Bu Endang selalu mengucapkan komentar seperti, "Yah, Nadia boleh duduk di meja anak-anak meskipun dia sudah lebih tua dari yang lain." Dia punya bakat aneh untuk membuat kekejamannya terlihat seperti kecelakaan biasa, seolah dia hanya lupa bahwa Nadia ada. Tapi Soyo memperhatikan semuanya. Setiap penghinaan, setiap kecelakaan, setiap komentar yang tepat waktu dirancang untuk membuat anak merasa tidak diinginkan di keluarga sendiri. Jadi Soyo mulai mencatat semuanya. Soyo punya buku catatan kulit kecil yang Soyo simpan di laci meja samping tempat tidur. Tanggal, waktu, saksi, semuanya lengkap. 15 Februari 2018, Bu Endang tak sengaja menumpahkan kopi ke proyek sains Nadia malam sebelum pameran sekolah, padahal dia tahu betapa keras Nadia mengerjakannya. 3 Mei 2019, Bu Endang menelepon guru sekolah, berpura-pura khawatir tentang kestabilan emosi Nadia, berusaha menanamkan keraguan agar aplikasi sekolah menengah Nadia gagal. Banyak orang bilang Soyo paranoid. Budi selalu membela ibunya, bilang ibu hanya butuh waktu menyesuaikan. Tapi Soyo tahu lebih baik. Ini bukan soal penyesuaian. Ini soal seorang wanita yang tidak tahan melihat anak yang bukan darah dagingnya mendapatkan cinta dan perhatian. Nadia menangani semuanya dengan anggun yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Dia justru semakin kuat dan bertekad. Saat Bu Endang mencoba sabotase, Nadia belajar 2 kali lebih keras. Saat Bu Endang mengucapkan kata-kata kejam,
Nadia mengangkat kepala lebih tinggi. Dia lulus sebagai lulusan terbaik SMO meski Bu Endang berusaha meyakinkan semua orang bahwa dia tidak stabil. Itulah sebabnya saya memutuskan membuat gaun wisuda untuknya menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya menghabiskan 7 bulan untuk gaun itu, mengerjakannya saat istirahat siang di kantor, dan begadang sampai jam 2 pagi. Sutra gading yang terasa seperti cahaya bulan cair, dihiasi kristal manik tangan yang menangkap cahaya seperti bintang-bintang tertangkap, begitu halus sehingga terlihat seperti kabut pagi. Setiap jahitan penuh dengan 17 tahun cinta, kebanggaan, dan tekad untuk memberikan Nadia momen ajaib murni. Tapi saya juga melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak pernah Bu Endang bayangkan. Setelah Bu Endang tak sengaja menghancurkan proyek seni Nadia tahun lalu, merusak berminggu-minggu kerja keras malam sebelum pameran, saya sadar satu hal penting. Wanita ini tidak akan berubah. Dia tidak akan tiba-tiba punya hati nurani atau mulai menghargai Nadia. Dia akan terus mencari cara untuk menyakiti putri saya. Jadi saya ciptakan proyek Voynich. Sambil mengerjakan gaun wisuda gading Nadia, saya diam-diam membuat gaun kedua di saat-saat curian. Sutra biru malam yang ditaburi ribuan kristal kecil yang berkilau seperti bintang-bintang tertangkap. Saya namai proyek Voynich karena saya ingin Nadia tahu bahwa meski ada yang mencoba membakar mimpi-mimpinya, dia bisa bangkit dari abu lebih indah dari sebelumnya. Gaun itu saya sembunyikan di lemari kamar saya, dibungkus kertas tisu dan mimpi-mimpi, menunggu momen yang saya curigai akan datang suatu hari. Dan sekarang, sambil menyaksikan Bu Endang menghancurkan berbulan-bulan kerja saya dengan gunting itu, saya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan dalam bertahun-tahun menghadapi kekejamannya, keyakinan yang tak tergoyahkan. Bu Endang, saya panggil pelan. Dia berbalik cepat, gunting masih tergenggam di tangan, potongan sutra gading menempel di bajunya seperti bukti kejahatannya. Sesaat wajahnya tampak tertangkap basah, hampir malu. Lalu wajahnya mengeras menjadi topeng kemarahan suci yang sudah dia sempurnakan bertahun-tahun. Rino, katanya seolah terkejut melihat saya di rumah saya sendiri. Saya hanya ada masalah dengan gaunnya. Saya mencoba memperbaikinya. Saya memandang potongan-potongan yang disengaja, penghancuran yang metodis, ekspresi puas yang tadi dia pakai. Anda mencoba memperbaiki dengan memotongnya jadi potongan kecil-kecil, katanya. Bahkan tertangkap basah dengan bukti di tangan, dia tak bisa jujur. Saat itulah sesuatu berklik di dalam saya. Selama bertahun-tahun memberi dia manfaat keraguan, selama Budi selalu membela ibunya, kami sebenarnya telah memungkinkan seorang wanita yang menikmati menyakiti anak. Keluar, kota saya, suara saya lebih mantap dari perasaan saya. Opo? Keluar dari rumah saya. Berikan kunci cadangan. Dan jangan pernah kembali ke sini saat kami tidak ada di rumah. Bu Endang berdiri tegak, mencoba mengintimidasi saya seperti yang dia lakukan bertahun-tahun. Saya rasa Anda tidak mengerti siapa yang Anda lawan, Rino. Saya Ibu Budi. Keluarga ini sudah ada sebelum Anda datang, dan akan tetap ada setelahnya. Setelah apa, Bu? Setelah Anda mengusir kami? Setelah Anda berhasil meracuni Budi terhadap anaknya sendiri? Sesuatu dalam nada suara, saya pasti memperingatkannya bahwa percakapan ini berbeda, bahwa saya sudah berbeda. Dia menjatuhkan gunting dan menyenggol saya menuju pintu. Kita lihat apa yang Budi katakan soal ini. Yo, kata saya pelan. Kita akan lihat. Setelah dia pergi, saya duduk di ruang jahit dikelilingi reruntuhan berbulan-bulan kerja. Sutra gading bertebaran seperti sobekan hati, kristal berserakan di lantai seperti air mata yang jatuh. Sesaat saya izinkan diri saya merasakan seluruh beban apa yang dia lakukan. Bukan hanya podo gaun, tapi podo kepercayaan, podo kedamaian keluarga yang saya usahakan pertahankan.
Lalu saya keringkan air mata dan mulai bekerja. Saya menelepon sahabat terbaik saya, Nito, yang juga penjahit. Saat saya ceritakan apa yang terjadi, desah kagetnya terdengar jelas lewat telepon. Dia melakukan apa? Rino, kamu harus lapor polisi. Itu perusakan barang. Tidak akan ada gunanya. Dia akan menyangkal dan Budi akan mencoba damai seperti biasa. Lalu kamu akan lakukan apa? Wisuda Nadia besok pagi. Saya berjalan ke lemari kamar dan mengeluarkan tas gaun panjang yang saya sembunyikan di belakang mantel musim dingin lomo. Ingat proyek Voynich? Desah Nito tajam. Tunggu, kamu benar-benar membuatnya. Yo. Saat saya kirim foto gaun biru malam itu, keheningannya begitu lama sampai saya kira sambungan putus. Ya Tuhan, Rino, bisiknya akhirnya. Ini luar biasa indah. Lebih memukau dari yang asli. Bu Endang pikir dia menghancurkan hari spesial Nadia. Yang sebenarnya dia lakukan adalah memberi Nadia kesempatan bersinar lebih terang dari yang bisa dilakukan gaun gading itu. Saat itu saya dengar pintu depan terbuka. Bu, saya pulang. Di ruang jahit, sayang, panggil saya cepat sambil menutup tas gaun. Nadia muncul di ambang pintu dan membeku. Matanya menangkap kain yang hancur, manik berserakan, renda robek. Wajahnya runtuh seperti bunga layu kena angin dingin. Bu, gaunnya? Apa yang terjadi dengan gaun saya? Saya tarik dia ke pelukan, merasakan dia gemetar di dada saya. Itu Bu Endang, kata saya lembut. Tapi dengar saya, nak. Dia belum menang. Kali ini tidak. Nadia mundur, air mata mengalir di pipinya. Tapi wisuda besok pagi. Semua orang mengharapkan saya tampil sempurna, dan saya tidak bisa. Saya tidak bisa muncul seperti pecundang. Saat itulah saya meraih tas gaun. Nenekmu selalu meremehkan kita, kata saya sambil perlahan membuka resleting. Dia pikir kita lemah, bahwa kita akan terima saja kekejamannya. Mungkin sudah waktunya tunjukkan padanya apa yang sebenarnya kita buat. Saat saya ungkap gaun biru malam itu, desah Nadia berubah dari sedih menjadi kekaguman murni. Kristal menangkap cahaya sore yang masuk lewat jendela ruang jahit, membuat seluruh gaun berkilau seperti cahaya bintang yang tertangkap. Jari-jarinya menyusuri hiasan manik yang berkilau, matanya melebar tak percaya. Bu, ibu juga membuat ini? Kapan? Bagaimana? Saya mulai setelah insiden proyek seni tahun lalu. Karena kamu tidak hanya pantas dapat hari spesial, Nadia. Kamu pantas dapat hari yang tak terlupakan. Saat itu pintu depan terbuka lagi. Budi pulang lebih awal dari kantor, mungkin karena Bu Endang sudah menelepon dengan versi cerita yang diputarbalikkan. Saya tahu saya harus ceritakan apa yang ibunya lakukan, dan saya tahu dia akan mencoba membela seperti biasa. Dia selalu begitu. Tapi melihat wajah Nadia saat dia memegang gaun baru di badannya, saya merasakan sesuatu yang lama tidak saya rasakan dalam bertahun-tahun menghadapi Bu Endang. Keyakinan penuh atas apa yang saya lakukan. Ini bukan sekadar rencana cadangan. Ini adalah pernyataan perang yang dilancarkan dengan cinta, persiapan, dan penolakan mutlak membiarkan siapapun meredupkan cahaya putri saya. Pagi berikutnya cerah dan jernih. Salah satu hari musim semi sempurna yang terasa diciptakan untuk awal baru. Saya sedang menyelesaikan riasan Nadia saat Budi muncul di ambang pintu dan berhenti mendadak. Nadia berdiri di sono dalam gaun biru malamnya. Ribuan kristal menangkap cahaya pagi seperti dia memakai langit malam itu sendiri. Dia terlihat seperti ratu. Dia terlihat seperti sihir. Dia terlihat seperti segala yang Bu Endang selalu berusaha meyakinkan dia bukan. Layak, cantik, dicintai. Itu bukan gaun yang saya lihat minggu lalu, kata Budi pelan,
suaranya tebal dengan sesuatu yang tak bisa saya identifikasi. Saya jaga tangan tetap mantap saat memoles maskara Nadia, meski di dalam saya gemetar karena besarnya momen ini. Sebaiknya tanya ibumu soal itu. Dia pakai kunci cadangan kemarin saat kita keluar. Wajah Budi memucat. Ibu tidak mungkin. Dia tidak bisa. Sisa-sisanya masih di ruang jahit kalau mau lihat. Setiap manik, setiap benang, setiap potongan yang saya kerjakan selama 7 bulan, semua hancur dalam hitungan menit saat dia tersenyum. Nadia berdiri tegak dan menghadap ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak mencoba melindungi perasaan ayahnya atau membela perilaku ibunya. Cukup, ayah, katanya, suaranya lebih kuat dari yang pernah saya dengar. Tidak ada lagi alasan. Nenek Endang sudah bertahun-tahun mencoba merusak momen spesial saya, dan saya sudah bosan berpura-pura itu tidak terjadi. Saya saksikan wajah suami saya berubah saat dia benar-benar mendengar putrinya, mungkin untuk pertama kalinya. Selama bertahun-tahun membela kekejaman ibunya, meminta kami mencoba lebih keras bergaul dengannya, memilih kedamaian keluarga daripada kesejahteraan Nadia, semuanya runtuh di momen itu. Saya akan bicara dengannya, katanya pelan. Tidak, kata saya sambil menyesuaikan topi wisuda di rambut Nadia, yang sudah ditata sempurna. Hari ini bukan tentang Bu Endang. Ini tentang Nadia. Dia lulus sebagai yang terbaik. Dia memberi pidato pembuka dan tidak ada yang, bahkan ibumu, akan merebut itu darinya. Kami tiba di sekolah lebih awal agar Nadia bisa bergabung dengan pembicara siswa lain. Saat dia berjalan menjauh dari kami dalam gaun biru malamnya, kepala-kepala berpaling di seluruh area parkir. Siswa, orang tua, guru, semua menatap dengan kagum. Gaun itu tidak hanya membuat dia cantik. Itu membuat dia terlihat kuat, percaya diri, tak terpatahkan. Saat itulah saya lihat Bu Endang berdiri dengan suaminya, Pak Joko dekat pintu masuk sekolah. Saat kami mendekat, wajahnya berkerut dengan amarah yang hampir tak terkendali. Apa yang dia pakai, desisnya, mencengkeram lengan Budi cukup keras sampai meninggalkan bekas. Itu bukan gaun yang kamu tunjukkan minggu lalu. Tidak. Kata saya tenang, cukup keras agar orang tua sekitar mendengar. Gaun itu hancur kemarin saat seseorang masuk ke rumah kami dan memotongnya jadi potongan. Untungnya saya selalu punya rencana cadangan. Wajah Bu Endang memerah lalu memucat. Saya bisa lihat otaknya berputar cepat, mencoba memutar situasi agar menguntungkan dirinya. Beberapa orang tua di sekitar berhenti bicara dan mendengarkan. Pak Joko tampak benar-benar bingung. Tunggu, ada yang masuk rumah kalian dan merusak gaun wisuda Nadia. Bukan tepatnya masuk paksa, kata saya manis, menatap langsung ke Bu Endang. Mereka pakai kunci cadangan yang hanya dimiliki anggota keluarga. Benar kan, Bu? Keheningan membentang di antara kami seperti kawat yang tegang. Mulut Bu Endang terbuka dan tertutup seperti ikan kehabisan air, tapi tak ada kata keluar. Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, dia benar-benar kehabisan kata. Sebelum dia pulih, kepala sekolah memanggil semua orang duduk untuk upacara. Saat kami menemukan tempat di aula, saya dengar Bu Endang berbisik marah ke Budi, mungkin melancarkan taktik manipulasi biasanya. Tapi kali ini tidak lagi penting. Saat Nadia naik panggung sebagai pembicara pembuka, sesuatu ajaib terjadi. Lampu aula menyinari gaunnya, dan dia benar-benar berkilau seperti cahaya bintang yang diberi wujud manusia. Tapi lebih dari itu, dia berdiri lebih tegak dari yang pernah saya lihat. Dia memandang kerumunan dengan percaya diri penuh. Bukan lagi gadis kecil yang bertahun-tahun berusaha mendapat persetujuan Bu Endang, tapi wanita muda yang tahu persis siapa dirinya dan apa nilainya. Hidup bukan tentang orang yang mencoba menghentikan kita. Mulai Nadia, suaranya jernih dan kuat, terdengar ke setiap sudut aula yang penuh.
Hidup tentang bagaimana kita terus maju meski odo mereka. Kadang orang yang seharusnya mengangkat kita justru yang mencoba menjatuhkan kita. Tapi kekuatan sejati berarti bangkit lagi dan lagi, berapapun kali seseorang mencoba menjatuhkan. Matanya menemukan saya di kerumunan, dan dia tersenyum, bukan senyum hati-hati yang dulu dia berikan ke Bu Endang, tapi ekspresi bahagia dan percaya diri murni. Saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya, lanjutnya, yang mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang saat-saat baik. Cinta sejati adalah odo saat seseorang mencoba meropek kita. Punya rencana cadangan untuk rencana cadangan dan tidak pernah menyerah pada orang yang paling berarti. Di momen itu, 17 tahun pencatatan, sesi menjahit rahasia, dan perencanaan matang mengkristal menjadi sesuatu indah. Setiap malam tanpa tidur mengerjakan gaun itu, setiap komentar kejam yang saya catat, setiap kali saya menggigit lidah demi kedamaian, semuanya mengarah ke sini. Budi menangis terbuka. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mendengar apa yang putrinya coba katakan bertahun-tahun. Dan Bu Endang duduk beku di kursinya, wajahnya topeng amarah yang hampir tak terkendali dan sesuatu yang belum pernah saya lihat di sono sebelumnya, ketakutan. Saat Nadia selesai pidato, tepuk tangan menggelegar. Saat dia berjalan kembali ke kursi, gaunnya menangkap cahaya di setiap langkah anggun. Saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan dalam 17 tahun menghadapi kekejaman Bu Endang. Kemenangan mutlak. Upacara berlanjut dengan semua kemegahan biasa. Tapi saat Nomo Nadia dipanggil untuk ijazah, dia tidak hanya berjalan melintasi panggung. Dia meluncur seolah melayang di udara. Setiap langkah memancarkan percaya diri, kesuksesan, dan martabat yang tak tergoyahkan. Gaun yang saya buat diam-diam menjadi lebih dari sekadar kain dan benang. Itu adalah baju zirah. Itu bukti bahwa cinta selalu menemukan cara menang atas kebencian. Setelah upacara, sementara keluarga lain pergi ke restoran dan pesta perayaan, kami berdiri dalam lingkaran canggung di parkir sekolah. Ketegangan begitu pekat sampai bisa dipotong dengan gunting, yang terasa pas mengingat bagaimana kami sampai di sini. Budi berbalik ke ibunya, suaranya lembut tapi tegas mutlak. Ibu harus kembalikan kunci rumah. Ibu, saya tidak bisa percaya lagi ibu di rumah kami. Topeng Bu Endang yang dibangun hati-hati akhirnya runtuh total. Berani-beraninya kamu pilih mereka daripada ibu kandungmu setelah semua yang saya lakukan untuk keluarga ini. Nadia maju selangkah, gaunnya berkilau di bawah sinar matahari sore. Maksud ibu seperti menghancurkan gaun wisuda saya? Atau kita bicara semua hal lain yang ibu lakukan bertahun-tahun? Saat itulah saya meraih kertas dan mengeluarkan buku catatan kulit kecil saya, yang sudah saya isi setiap bertahun-tahun, menunggu momen tepat ini. Sebenarnya, Bu, kata saya tenang. Mari kita bicara tentang semuanya yang ibu lakukan. Ekspresinya berubah saat saya buka halaman pertama, kepercayaan dirinya retak seperti es di musim semi. Saya catat setiap kejadian, setiap kecelakaan, setiap komentar kejam sejak Nadia berusia 7 tahun. Lanjut saya, suara saya jelas di parkir yang sepi. Saya mulai bocok keras-keras. 15 Februari 2018. Bu Endang sengaja tumpahkan pemutih ke proyek sains Nadia malam sebelum pameran, mengklaim itu kecelakaan. Saya balik halaman. 10 Mei 2019. Bu Endang menelepon sekolah berpura-pura, saya dan mencoba mencabut Nadia dari upacara penghargaan. Pak Joko mendekat. Wajahnya semakin gelap tiap entry. Ibu catat semua ini dengan tanggal, saksi, dan foto kalau memungkinkan, konfirmasi saya. Saya mulai mendokumentasikan setelah kecelakaan ketiga. Saya tahu suatu hari kami butuh bukti. Budi mengambil buku catatan dari tangan saya, jari-jarinya gemetar saat membalik halaman demi halaman kekejaman ibunya yang terdokumentasi. Bertahun-tahun manipulasi,
sabotase, dan pelecehan emosional. Semuanya tertulis hitam putih dengan ketelitian orang yang tahu sedang membangun kasus. Bu, bisik Budi, suaranya pecah. Bagaimana ibu bisa lakukan ini pada seorang anak? Dia bahkan bukan cucu kandung ibu. Bu Endang meledak, menunjuk jari tuduhan ke Nadia. Dia tidak pantas diperlakukan seperti keluarga saat dia hanya anak asing yang kalian pungut. Cukup. Suara Budi menggema di parkir dengan kekuatan yang belum pernah saya dengar darinya sebelumnya. Nadia menjadi putri saya hari saya menikah dengan Rino. Dia lebih keluarga bagi saya daripada yang ibu pernah jadi. Pak Joko masih membaca di bahu Budi. Wajahnya semakin gelap tiap insiden terdokumentasi. Endang, katanya pelan. Apakah benar kamu bilang ke guru bahwa Nadia tidak stabil secara mental? Saya melindungi keluarga kita, teriak Bu Endang, ketenangannya hancur total. Saya tidak mau dia mempermalukan kita di perguruan tinggi. Biar ibu tahu, Nenek Endang, selo Nadia dengan senyum tenang. Saya diterima di semua universitas yang saya lamar. Bu Rino bantu saya kerja dengan konselor lain yang benar-benar percaya pada saya. Saya mendekat ke Bu Endang, menatap langsung matanya tanpa berkedip. Itu yang ibu tak pernah pahami. Setiap kali ibu mencoba menyakiti Nadia, ibu hanya membuat kami lebih kuat. Ibu ajari kami untuk siap, mendokumentasikan semuanya, tidak pernah percaya ibu lagi. Gaun itu bukan rencana cadangan pertama saya, dan tidak akan jadi yang terakhir. Apa maksudmu? Tanya Bu Endang, dan untuk pertama kalinya suaranya membawa ketakutan sungguhan. Senyum Nadia melebar. Bu, maksud kami punya salinan semuanya. Setiap email kejam yang ibu kirim, setiap pesan suara jahat yang ibu tinggalkan. Kami bahkan punya rekaman kamera pintu rumah ibu menghancurkan gaun dan rekaman ibu membual ke Bu tetangga tentang merusak proyek seni saya tahun lalu. Wajah Bu Endang memutih total. Kalian tidak bisa buktikan. Sebenarnya, selo saya halus. Kami bisa buktikan semuanya. Dan kecuali ibu ingin semua dokumentasi ini dibagikan ke seluruh keluarga besar, kelompok pengajian di masjid, dan pengurus yayasan amal kesayangan ibu akan lakukan persis yang kami minta. Pak Joko letakkan tangan tegas di bahu istrinya, ekspresinya jijik. Endang, kita pulang. Kita perlu bicara panjang tentang wanita yang saya pikir saya nikahi. Saat mereka berjalan pergi, Bu Endang terhuyung sedikit karena kaget, kekecewaan Pak Joko terpancar dari setiap langkah. Budi berbalik ke kami dengan air mata mengalir di wajahnya. Maafkan saya, katanya pelan. Saya seharusnya lihat ini bertahun-tahun lalu. Saya seharusnya lindungi kalian berdua daripada membela ibu. Nadia memeluknya erat, gaun indahnya berdesir lembut di angin pagi. Ayah lihat sekarang. Itu yang penting. Kita masih keluarga. Keluarga sejati. Malam itu kami pergi ke restoran favorit Nadia untuk merayakan. Dia masih bersinar dalam gaun biru malamnya, menerima pujian dari pengunjung lain yang tak henti menatap betapa menakjubkan penampilannya. Bahkan pelayan bertanya apakah dia menghadiri acara spesial, dan saat Nadia bangga cerita dia baru lulus sebagai lulusan terbaik, dia mengirimkan campakne ke meja kami. Kami baru selesai makan pencuci mulut saat semua ponsel bergetar bersamaan dengan notifikasi media sosial. Bu Endang sudah sibuk menyusun respons publik atas kejadian hari itu. Nadia angkat alis saat membaca postingan Facebook panjang Bu Endang. Dengar ini, katanya sambil membaca keras. Setelah banyak merenung, saya sadar perlu mundur dari jabatan kepemimpinan komunitas untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan memeriksa beberapa kesalahan penilaian baru-baru ini. Saya minta maaf kepada siapa saja yang mungkin tersakiti oleh tindakan saya. Saya hampir tersedak campakne. Dia benar-benar mencoba mendahului cerita. Apa ibu pikir dia sungguh-sungguh,
Tanya Nadia, meski nada suaranya sudah tahu jawabannya. Saya tertawa, merasa lebih ringan dari bertahun-tahun. Tidak mungkin. Tapi sekarang dia tahu kami punya cukup dokumentasi untuk hancurkan reputasi sempurna yang dia bangun puluhan tahun. Kadang ancaman lebih kuat daripada tindakan. Budi meraih tangan kami berdua di meja. Saya tidak tahu apakah pantas dapat kalian berdua, katanya lembut. Nadia geleng kepala, matanya berbinar bahagia. Jangan bilang begitu, ayah. Kita keluarga. Keluarga sejati, dan keluarga sejati saling lindungi apapun yang terjadi. Pagi berikutnya membawa perkembangan tak terduga, yang membuktikan pola kekejaman Bu Endang lebih dalam dari yang kami bayangkan. Pak Joko menelepon pagi-pagi, suaranya gemetar amarah dan jijik. Saya periksa barang-barang Bu Endang semalam, katanya tanpa basa-basi. Saya temukan kotak tersembunyi di gudang basemen rumah kami. Rino, kamu harus tahu apa isinya. Yang Pak Joko temukan adalah koleksi barang Nadia, yang Bu Endang curi atau hancurkan bertahun-tahun. Bingkai foto rusak, foto robek, kenang-kenangan kecil yang Nadia pikir hilang begitu saja. Bu Endang menyimpannya seperti trofi, bukti fisik setiap momen dia berhasil menyakiti seorang anak. Saya akan ajukan cerai, kata Pak Joko pelan. Saya tidak bisa menikah dengan orang yang mampu kekejaman tingkat ini terhadap anak. Saya pastikan kalian dapat salinan semuanya kalau butuh untuk proses hukum. Kadang keadilan tidak datang dengan sorak-sorai atau konfrontasi dramatis. Kadang datang pelan seperti domino yang jatuh dalam urutan sempurna. Kebenaran punya momentum sendiri begitu mulai bergerak. Dan 17 tahun pelecehan terdokumentasi menciptakan kebenaran yang sangat berat. 3 bulan kemudian, Nadia berangkat ke perguruan tinggi dengan beasiswa penuh dan koper penuh mimpi. Bu Endang mencoba hubungi kantor bantuan keuangan kampus dengan kekhawatiran tentang karakter Nadia, tapi dokumentasi yang kami berikan ke administrasi menggambarkan gambaran sangat berbeda siapa yang sebenarnya masalah di keluarga kami. Gaun biru malam itu sekarang tergantung di kamar asrama Nadia. Setiap kristal masih menangkap cahaya seperti bintang-bintang tertangkap. Itu lebih dari sekadar gaun indah. Itu simbol ketabahan, cinta yang menang atas kebencian, dan apa yang mungkin saat kita menolak membiarkan kekejaman orang lain mendefinisikan cerita kita. Nadia kini berkembang di kampus, belajar menjadi guru. Dia ingin bantu anak-anak yang merasa diabaikan atau diremehkan, tunjukkan bahwa mereka berharga apapun yang orang lain katakan. Dia ubah pengalamannya dengan Bu Endang menjadi sesuatu indah. Cara bantu anak-anak lain tahu mereka layak cinta dan hormat. Saya masih menjahit, masih menciptakan hal indah dengan tangan saya. Tapi sekarang saya juga mengajar workshop tentang dokumentasi dan advokasi bagi orang tua yang menghadapi disfungsi keluarga. Karena kadang hal terpenting yang bisa diciptakan bukan gaun, tapi rencana untuk melindungi orang yang dicintai. Bu Endang belajar satu hal penting hari wisuda Nadia. Jangan pernah meremehkan kemampuan penjahit menciptakan rencana cadangan. Dan jangan pernah meremehkan tekad seorang ibu melindungi anaknya. Lawan paling berbahaya bukan yang berteriak dan berkelahi, tapi yang diam-diam, metodis, penuh cinta mempersiapkan pertempuran yang dia tahu akan datang. Pagi wisuda Nadia ajarkan kami sesuatu mendalam tentang ketabahan dan cinta. Saat seseorang mencoba merobek sesuatu yang berharga, respons paling kuat bukan berkelahi atau memohon berhenti. Tapi diam-diam, metodis, penuh cinta menciptakan sesuatu lebih indah dari yang mereka hancurkan. Bu Endang habiskan 17 tahun mencoba membuat Nadia merasa kecil, tidak diinginkan, dan tak berharga. Pada akhirnya, semua yang dia capai hanya mengajari kami betapa kuat kami sebenarnya, dan memberi kami cerita kemenangan yang akan kami bawa selamanya. Gaun biru malam itu menjadi bukti bahwa berapapun keras seseorang mencoba meredupkan cahaya kita, cinta selalu menemukan cara bersinar lebih terang.